Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh. NIM 120440813 Saya berasal dari kelas B. Saya membuat video ini untuk melengkapi tugas UTS saya. Baiklah, saya menampilkan yaitu tentang hukum Islam di Indonesia. Yang pertama, hukum Islam sebelum masa penjajahan. Pada saat Islam datang, secara perlahan-lahan ajaran Islam diterima oleh masyarakat dan menggeser ajaran agama Indo-Buddha sebagai agama yang telah dan dianut oleh masyarakat Indonesia sebelumnya. Ajaran Islam juga secara beransur-ansur dan diterapkan dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari. Penerapan hukum Islam ini bukan hanya pada pelaksanaan ibadah-ibadah tertentu, melainkan juga diterapkan pula munakahat, ukubat atau jinayah atau hudud. Penerimaan dan penerapan hukum Islam ini dapat dilihat pada masa-masa awal kerajaan Islam. Yang pertama yaitu kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai yaitu yang ditulis oleh Ibnu Battulah, bawah mazhab hukum Islam yang diikuti oleh Sultan dan penduduk di Samudra Pasai adalah mazhab Syafi'i yang diberlakukan Samudra Pasai lembaga-lembaga keagamaan seperti Qadri dan Mufti. Kerajaan yang kedua, kerajaan Cirebon. Di Cirebon terdapat 3 bentuk peradilan, yaitu peradilan agama, peradilan drigama, dan peradilan cilaka. Yang ketiga, kerajaan Demak yang dipimpin oleh Sultan Fatih telah mengambil sumber dari beberapa kitab fikih mazhab Syafi'i seperti Tuhfah Al-Muhtaq, seperti Muhrar. Yang keempat adalah kerajaan Aceh Darussalam. Pelaksanaan hukum Islam di kerajaan Aceh menyatu dengan peradilan negara dilakukan secara bertingkat, mulai dari kampung yang dipimpin oleh Keucik untuk perkara-perkara ringan saja. Sedangkan untuk perkara berat diselesaikan oleh Balai Hukum Muhkim. Peradilan tingkat kedua yang merupakan peradilan banding adalah oleh Balai. Yang kelima ada kerajaan Banten. Kerajaan paling ketat dalam menerapkan hukum Islam diberlakukan hukum potong tangan untuk orang mencuri. Yang keenam ada kerajaan Gorontalo. Yang ketujuh ada kerajaan. Yang kedua ada hukum Islam masa penjajahan. Itu pada masa Belanda. Setelah kekuasaan VOC berakhir dan digantikan oleh Belanda, maka sikap Belanda berubah terhadap hukum Islam. Kendati perubahan itu terjadi perlahan-lahan. Perubahan sikap Belanda tersebut dapat dilihat dari 3 sisi. Yang pertama, menguasai Indonesia sebagai wilayah yang memiliki sumber daya alam yang cukup kaya. Yang kedua, menghilangkan pengaruh Islam dari sebagian besar orang Islam dengan proyek kristenisasi. Yang ketiga, keinginan Belanda untuk menerapkan apa yang disebut dengan politik hukum yang sadar terhadap Indonesia. Keinginan Belanda tersebut menerapkan yang disebut dengan politik hukum sadar terhadap Indonesia. Maksudnya Belanda ingin mengubah kehidupan di Indonesia dengan hukum Belanda. Terkait keberlakuan hukum Islam di kalangan masyarakat Indonesia muncul berbagai teori. Yang pertama, teori Repsitio and Kulbeksu yang menyatakan syariat Islam secara berlaku bagi pemeluknya, sehingga pemerintah Hindia Belanda memberikan peradilan agama yang ditujukan kepada warga masyarakat yang memeluk agama Islam. Kemudian teori ini ditentang oleh pemimpin Van Vollenhoven sebagai pencipta teori baru, yaitu teori resepsi yang menyatakan bahwa hukum Islam dapat diberlakukan selama tidak bertentangan dengan hukum adat. Teori resepsi ini berdasarkan keinginan orang-orang pribumi rakyat jajahan tidak terlalu kuat memegang ajaran agama Islam, sebab pada umumnya orang-orang yang memegang kuat ajaran Islam dan hukum Islam tidak mudah dipengaruhi oleh peradaban. Yang ketiga ada hukum Islam di Indonesia masa kemerdekaan. Kemerdekaan Indonesia merupakan titik balik bagi pemberlakuan hukum Islam. Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan kebebasan bagi umat Islam untuk menerapkan agama Islam. Hukum nasional Indonesia bersumber dari falsafah Pancasila, nilai-nilai kebinekaan, terutama keyakinan agama harus dijunjung tinggi.
Umat Islam dijamin kebebasannya dalam beribadah dan menjalankan aktivitas berdasarkan ajaran Islam, mulai dari perkawinan hingga ekonomi syariah.